Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengenal wilayah Skandinavia? Seperti yang terlihat, Skandinavia merupakan kumpulan negara-negara yang terletak di wilayah utara Eropa. Terdiri atas negara-negara seperti Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Negara-negara yang berada di semenanjung Skandinavia ini memiliki sejarah yang berkaitan dekat sehingga mereka berbagi banyak kesamaan budaya termasuk dalam aspek pencapaian. Misalnya, secara konsisten, negara Skandinavia selalu berada di jajaran top dalam daftar negara yang paling bahagia di dunia berdasarkan laporan World Happiness Report. Nah, mungkinkah karena adanya keterkaitan budaya yang membuat mereka selalu duduk di posisi 10 besar daftar negara-negara paling bahagia di dunia? Lalu, seperti apakah kebahagiaan yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini. Pemerintah yang baik dan murah hati. Telah banyak negara yang menunjukkan bagaimana rakyatnya justru tidak suka dengan pemerintahnya. Namun hal ini tidak begitu tampak di negara Skandinavia. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sampai pada hal kecil seperti penitipan anak, semuanya dibuat gratis. Seluruh warganya dari yang berpendapatan tinggi maupun pas-pasan bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama. Layanan kesehatan yang terjamin tanpa oper sana-sini, serta bantuan dalam membesarkan dan mendidik anak. Misalnya pegawai yang bekerja di Denmark, sebagaimana dijelaskan dalam tulisan Parental Leave When Working in Denmark, berhasil mendapatkan total 52 pekan cuti berbayar, alias tetap dibayar saat menjadi orang tua baru. Menariknya, kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk penduduk Denmark saja, tetapi siapapun yang bekerja di negara cantik ini. Nah, kabarnya asuransi sosial ini sebagian besar berasal dari pajak pendapatan penduduk. Di tahun 2019, seperti dalam data ini, penduduk Swedia rata-rata membayar pajak paling tinggi di dunia atau sekitar 50% dari pendapatan mereka. Pada gilirannya, kepercayaan dua arah antara pemerintah dan masyarakat membuat pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan apa yang mereka rasa benar. Sebaliknya, rakyatnya mempercayai pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan sosial. Program sosial menjamin kesejahteraan masyarakat. Di negara Skandinavia, sulit menemukan bagaimana sekelompok pemerintah membagi-bagikan sertifikat tanah, tapi saat yang sama menggusur dan mengambil alih lahan petani. Atau barangkali menggembar-gemborkan kartu ini kartu itu, tapi di saat bersamaan, sebagian besar masyarakat ditolak rumah sakit dan sulit mengakses pendidikan. Sebaliknya, seluruh program pemerintahannya selalu berorientasi pada jaminan kesejahteraan masyarakatnya. Johannes Timmer dalam tulisannya The Success of the Nordic Countries as a Blueprint for Small Open Economies mengemukakan, terdapat retribusi ekonomi yang tinggi yang diberlakukan pemerintah negara-negara Skandinavia. Kenapa ini menjadi penting? Hal itu karena berhubungan dengan kesetaraan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan jelas akan mengurangi kepuasan hidup. Bertambahnya ketimpangan ekonomi berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang buruk dan akan meninggalkan keresahan dan ketidakpuasan. Ya, kesetaraan ekonomi memberikan keuntungan untuk semua lapisan masyarakat dengan membuat semua orang lebih cerdas, lebih toleran, tidak mudah berburuk sangka, dan ujungnya akan lebih puas dengan hidup mereka. Hal ini berarti masyarakat akan lebih bahagia jika hidup di negara yang tidak memiliki perbedaan kualitas hidup ekstrem. Filosofi hidup yang kuat. Banyak yang berasumsi bahwa penyebab kesuksesan negara-negara Skandinavia untuk menduduki daftar survei kebahagiaan adalah penekanan waktu berkualitas untuk diri sendiri sebagai kebiasaan dan bagian dari keseharian. Sejak tahun 1970, masyarakat Denmark sudah mempopulerkan konsep Hygge sebagai prinsip hidup yang mengutamakan kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa dilakukan sendiri atau bersama orang-orang terkasih. Kebiasaan ini dipopulerkan oleh warga Denmark saat mereka mencoba bertahan dari brutal dan panjangnya musim dingin di negaranya untuk tetap bahagia. Semenjak saat itu, konsep Hygge tersebar ke negara-negara tetangganya, sehingga konsep ini melekat pada budaya Skandinavia. Nah, contoh Hygge bisa ditemukan dari kebiasaan mereka meminum secangkir kopi atau teh, menikmati dessert, atau menghabiskan waktu sendiri dengan teman.
atau apapun yang kita bisa lakukan untuk merasa nyaman. Sekarang filosofi Hygge sudah meresap ke cara hidup orang Skandinavia dalam bentuk menata ruang, beristirahat, dan kultur perusahaan. Namun, apakah menghabiskan waktu untuk Hygge membuat warga Skandinavia malas atau tidak produktif? Sebaliknya, konsep Hygge malah membuat mereka lebih terlibat, kreatif, dan produktif di pekerjaan karena alokasi waktu yang disiplin. Menurut Global Productivity Report yang dipublikasikan oleh Expert Market, Norwegia adalah negara paling produktif per orangnya di Eropa. Hal ini dinilai berdasarkan PDB per kapita tahunan, jam bekerja tahunan, dan produktivitas orang per jam yang dibandingkan dengan 35 negara lainnya. Meskipun Norwegia tersebut memiliki jam kerja paling pendek dari negara yang lain, etos bisnis di mana keseimbangan antara kerja dan hidup terbukti lebih memberikan hasil yang optimal daripada mengikat pegawai di meja kerja dengan ekspektasi produktivitas yang lebih. Jadi, saat mereka kerja, mereka kerja. Saat mereka Hygge, mereka akan Hygge seutuhnya. Tidak seperti di negara India yang saat kerja memikirkan liburan dan saat liburan justru memikirkan pekerjaan. Apakah kita bisa seperti mereka? Tentu sangat bisa. Namun tunggu dulu, apakah yang di sana mau? Yang pasti negara-negara Nordik telah mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan yang sangat tinggi dengan tingkat ekonomi yang sebanding dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini dihasilkan oleh tingkat solidaritas sosial dan perpajakan yang relatif tinggi. Di samping sistem politik dan ekonomi yang menjaga kewirausahaan, otonomi, dan aspirasi ekonomi negara-negaranya. Faktor-faktor ini juga menjadi kerangka kerja yang mengkatalisis dan memfasilitasi kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang di Skandinavia. Faktanya, walaupun model Nordik ini sangat mengesankan, hal ini tidak semudah itu untuk bisa diterapkan di negara lain. Tantangan utama dalam mengaplikasikan model Nordik berada pada asimilasi, integrasi, peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, pembangunan konsensus, dan rekonstruksi institusi. Ditambah juga negara-negara Nordik memiliki karakteristik yang unik. Negaranya terbilang kecil dan lebih homogen secara etnis serta budaya daripada negara maju lainnya. Kondisi ini membantu memfasilitasi tingkat kepercayaan dan kerjasama nasional yang tinggi, membuat warganya bersedia untuk membayar pajak yang lebih tinggi dari rata-rata. Pada akhirnya, meskipun demikian, model Nordik tetap patut untuk dipelajari dan dibuat sebagai acuan eksperimentasi di negara-negara di mana pemerintahannya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena kalau cuma di bibir saja, sebagaimana lagu Enita Susana, jelas percuma dan malah menimbulkan masalah serta perpecahan yang baru. Jadi menurut kalian, apakah kita bisa?